Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Sakira, NIM 202101010329. Baik, di sini saya akan menjelaskan resume dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan resume dari kelompok 7, yaitu Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Undang-Undang Sarbanes-Oxley merupakan hukum federal Amerika Serikat yang disarankan di Kongres Amerika Serikat pada tanggal 30 Juni 2002. Tujuannya adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, pengendalian internal adalah proses yang dilakukan dengan amanat dari Dewan Direksi atau manajemen perusahaan yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan. Komponen pengendalian internal ialah lingkungan pemilihan risiko, prosedur pengendalian, pengawasan dan informasi serta komunikasi. Selanjutnya ada kas, ialah uang tunai yang disimpan di perusahaan maupun di bank. Pengendalian kas ialah uang tunai yang memiliki perusahaan agar jangan terlalu kecil sehingga membahayakan likuiditas atau terlalu besar sehingga menurunkan labanya. Selanjutnya dari kelompok 8, yaitu piutang. Piutang adalah salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat penjualan barang dan jasa atau kredit terhadap debitur yang debitur pembayaran pada umumkan tempo 30 sampai 90 hari. Selanjutnya piutang jangka pendek dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama piutang usaha, piutang terhadap pelangganan. Yang kedua, piutang yang akan diterima. Selanjutnya WRL tagih, yaitu janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak ke pihak lain untuk sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya, sebelum pemberian piutang dilakukan perlu diperhatikan hal berikut. Yang pertama, kebijakan kredit. Yang kedua, penyediaan kredit. Selanjutnya dari kelompok 9, yaitu akuntansi akun tetap. Akuntansi tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau lebih dulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimasukkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Menurut Munawir 2007, jenis-jenis aktiva adalah lahan, bangunan, gedung, mesin, kendaraan, perabot, inventaris, dan prasarana aset tetap juga dapat digolongkan menjadi dua, yaitu aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Perolehan dan cara pencatatan: yang pertama diperoleh dari angsuran atau kredit, yang kedua diperoleh melalui pemberian tunai, yang ketiga diperoleh dengan cara dibuat sendiri. Selanjutnya dari kelompok 10, aset tak berwujud. Aktiva tak berwujud adalah hak istimewa keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aktiva yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Aktiva yang berwujud memiliki karakteristik, yaitu kurang memiliki eksistensi fisik, bukan merupakan instrumen keuangan, dan bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Prinsip dasarnya adalah cara akuisisi dapat diidentifikasi, dapat diperuntukkan, dan periode manfaat yang diharapkan. Aktiva tak berwujud yang dapat diperuntukkan adalah aktiva tak berwujud yang dapat diidentifikasi sebagai dari aktiva lainnya dan dapat dijual secara terpisah. Baik, selanjutnya dari kelompok 11, yaitu akuntansi liabilitas. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu, biasanya didasarkan atas nilai uang. Adapun jenis-jenis liabilitas, yaitu liabilitas atau kewajiban kontingensi. Yang kedua, liabilitas atau kewajiban lancar. Selanjutnya, menganalisis liabilitas usaha, liabilitas terbuka perusahaan, liabilitas jangka panjang, liabilitas bisnis, dan komponen liabilitas. Selanjutnya dari kelompok 12, yaitu akuntansi penggajian. Sistem penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik
menahan dan memotivasi staf. Selanjutnya, sistem penggajian dan penguapan yang ada di sebuah perusahaan adalah prosedur untuk bagian personalia, prosedur pencatatan waktu, prosedur penggajian dan penguapan. Selanjutnya, adapun formulir yang digunakan dalam proses adalah catatan waktu hadir, catatan waktu kerja. Selanjutnya, prosedur ini menggunakan formulir dan laporan. Yang pertama ada daftar gaji dan cek registrasi. Yang kedua, cek gaji amplop. Yang ketiga, paystub atau employees earning statement. Yang keempat, employee year atau catatan gaji karyawan. Selanjutnya dari kelompok 13 yaitu akuntansi untuk persekutuan. Persekutuan adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Dalam pendirian suatu persekutuan biasanya dibuat kesepakatan atau perjanjian yang tertuang dalam akta pendirian. Yang berikut adalah nama dan alamat persekutuan. Dua jenis usaha persekutuan. Yang ketiga, hak dan kewajiban masing-masing anggota. Yang keempat, jumlah modal yang ditanamkan pertama kali oleh masing-masing anggota. Yang kelima atau yang terakhir, perjanjian pembagian laba atau rugi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan